Selamat pagi untuk Bu Ros dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angela Febrianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bermain berdasarkan kemampuan anak. Yang pertama adalah latar belakang bermain. Masa anak usia dini sangat sering dinamakan sebagai masa golden age, yang dimana masa keemasan. Di dalam masa keemasan ini, anak memiliki daya tangkap yang sangat kuat dan cepat. Dan di dalam ini juga, anak ingin memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi apapun yang ada di sekitarnya. Dalam masa keemasan ini juga, anak lebih suka yang namanya bermain. Nah, kita sebagai pengasuh atau pendidik mereka, kita harus memperhatikan permainan apa saja yang cocok untuk mereka dan pastinya sesuai dengan kemampuan mereka. Maka dari itu kita sebagai orang tua atau pendidik, kita harus memperhatikan dan lebih lagi mengetahui apapun kemampuan mereka yang mereka miliki. Kedua, ada pengertian bermain. Bermain adalah kegiatan yang untuk bersenang-senang, di mana anak itu tidak mengalami paksaan dari orang tua maupun lingkungan mereka. Berikut ada beberapa ahli mengatakan bermain dengan pengertian mereka sendiri. Yang pertama ada Joan Freeman dan Utami Munandar. Mereka mengatakan bermain sebagai suatu aktivitas yang anak mencapai untuk perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang kedua ada Hang Hes, yaitu seorang ahli perkembangan anak menurut bukunya, mengatakan bermain merupakan hal yang berbeda dengan belajar dan bekerja. Ketiga, ada tujuan bermain. Di dalam tujuan bermain ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk eksplorasi anak. Kedua, untuk spesimen anak. Ketiga, untuk imitation anak. Dan keempat, untuk adaptasi anak. Yang pertama, penjelasan. Untuk eksplorasi anak, maksud dari eksplorasi adalah mengeluarkan dan mencurahkan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Kedua, untuk eksperimen anak. Maksudnya adalah di dalam permainan juga dibutuhkan untuk bereksperimen agar anak dapat meluapkan atau mengeluarkan kemampuan mereka. Ketiga, untuk imitation. Yang dimaksud dengan imitasi adalah bentuk-bentuk tiruan anak di dalam lingkungan mereka atau pada permainan mereka. Keempat, untuk adaptasi anak. Di dalam bermain kita juga melatih agar anak itu harus beradaptasi dengan lingkungan mereka, agar anak itu dapat berkembang dengan baik dan benar sesuai dengan apapun yang mereka miliki. Yang keempat adalah manfaat bermain. Di dalam manfaat bermain memiliki 3 manfaat. Yang pertama, manfaat untuk mengembangkan kemampuan motorik, yaitu proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh. Di dalam kemampuan ini, anak juga dapat untuk melatih kecepatan dan kekuatan. Kedua, untuk mengembangkan kemampuan kognitif, dapat diartikan sebagai kemampuan seorang anak untuk mengetahui sesuatu. Di dalam kemampuan ini, anak juga mempunyai kesempatan untuk menggunakan indranya, contohnya menyentuh, mencium, melihat, dan mendengarkan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengembangkan bahasa. Dalam permainan ini juga dapat melatih anak untuk berbicara dengan bahasa yang baik, dan dengan mengembangkan bahasa, anak itu akan berkembang lebih baik lagi. Yang kelima ada tahapan-tahapan bermain. Di dalam tahapan bermain ada 4 tahapan. Yang pertama sensori motor, yang dimana dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Anak lebih mengandalkan alat indera dan gerakan tubuh. Maka dari itu kita harus memberikan permainan yang mempunyai warna cerah, mainan yang tidak mudah tertelan oleh mereka. Kedua ada praoperasional, yang dimana dilakukan pada usia 2-7 tahun dan anak itu sudah mulai berimajinasi, rasa ingin tahu yang sangat besar. Contoh permainannya dia menggambar, menulis, mewarnai, dan puzzle. Ketiga ada operasional konkret, di mana anak itu sudah berusia 7-11 tahun, anak telah menggunakan nalar atau logikanya, maka dari itu kita memberikan permainan yaitu puzzle, labirin, ataupun catur. Dan keempat ada format operasional, yaitu pada usia anak 11 tahun ke atas. Di dalam tahapan ini, anak sudah bermain dengan mengikuti peraturan yang diberikan. Contohnya pertandingan olahraga, olimpiade. 6 ada prinsip-prinsip ala bermain. Menurut Adang Ismail, menurutnya ada beberapa prinsip permainan yang harus diperhatikan oleh setiap pendidik ataupun orang tua agar memberikan permainan sesuai dengan kemampuan anaknya. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama prinsip produktivitas, kedua prinsip aktivitas, ketiga prinsip kreativitas, keempat prinsip efektivitas dan efisien, kelima prinsip pendidik dengan menyenangkan. Berikut adalah penjelasan dari prinsip-prinsip bermain. Yang pertama, prinsip produktivitas. Prinsip produktivitas sangat diperlukan agar anak itu dapat membangun, mengembangkan, dan menampilkan pengetahuan-pengetahuan yang baru yang dimana akan berguna bagi masa depan mereka. Kedua, prinsip aktivitas memiliki makna bahwa alat permainan diharapkan untuk dapat menjadikan anak untuk terlibat aktif dalam permainan, dan dengan begitu anak juga dapat
bergerak secara maksimal sehingga dapat membantu perkembangannya. Ketiga, prinsip kreativitas. Kemampuan kreativitas anak harus dikembangkan secara maksimal, dan kita harus memilih permainan yang dapat membangun dan memunculkan sikap kreatif pada anak itu sendiri. 4. Prinsip aktivitas dan efisien. Efektivitas itu berhasil guna atau dapat menghasilkan hasil, sedangkan efisien itu bertepat guna atau tidak membuang waktu, tenaga, modal, dan lainnya. 5. Prinsip mendidik dan menyenangkan. Alat permainan juga harus memberikan didikan yang menyenangkan agar anak itu tidak merasa bosan dan pada permainan itu sendiri. Ketujuh, ada pengertian permainan untuk kecerdasan majemuk. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah atau dapat juga menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan dalam latar budaya tertentu majemuk. Dapat diartikan sebagai bentuk-bentuk kecerdasan yang bisa dimiliki oleh setiap orang. Berikut ada beberapa ahli yang mengatakan tentang kecerdasan majemuk. Yang pertama, menurut Asri Budiningsih, kecerdasan majemuk adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah atau dapat juga menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan dalam latar budaya tersebut. Menurut Gardner, yaitu kecerdasan itu adalah kemampuan untuk menciptakan suatu produk yang efektif dan atau menyumbangkan pelayanan yang bernilai dalam suatu budaya. Yang ke-8 ini ada jenis-jenis kecerdasan majemuk. Di dalam jenis-jenis kecerdasan majemuk terdapat 7 jenis-jenisnya. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Kedua, kecerdasan matematis logis. Ketiga, kecerdasan visual spasial. Keempat, kecerdasan kinestik. Kelima, kecerdasan interpersonal. Keenam, kecerdasan intrapersonal. Dan ketujuh, kecerdasan naturalis. Berikut adalah pengertian-pengertian tentang jenis-jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecerdasan linguistik, yaitu merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kepekaan pada bunyi, struktur, makna, fungsi, dan kata dan bahasa. Kedua, kecerdasan matematis logis merupakan jenis kecerdasan yang berhubungan dengan angka ataupun logika. Ketiga, kecerdasan visual spasial merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan ruang dan bentuk gambar. Keempat, kecerdasan kinestik merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan keahlian mengolah objek, respon, dan refleks. Kelima, kecerdasan interpersonal. Di dalam kecerdasan ini berkaitan dengan namanya kerjasama dan komunikasi dengan orang lain. Keenam, kecerdasan interpersonal merupakan bentuk kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan memahami perasaan diri sendiri dan kemampuan bermedahkan emosi. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan keahlian yang membedakan alam. Ada alat-alat permainan untuk kecerdasan majemuk. Yang pertama, untuk kecerdasan linguistik, contoh permainannya buku cerita dan puzzle huruf. Kedua, untuk kecerdasan matematis logis, contoh permainannya adalah puzzle angka dan balok. Ketiga, untuk kecerdasan visual spasial, contoh permainannya adalah blok pasir, menggambar. Keempat, untuk kecerdasan kinestik, contoh permainannya persosotan, jungkat-jungkit. Dan kelima, untuk kecerdasan interpersonal, contoh permainannya balok, ular tangga. Keenam, untuk kecerdasan intrapersonal, contoh permainannya adalah cermin. 7, untuk kecerdasan naturalis, contohnya adalah memelihara binatang, berkebun, dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun ketidakjelasan dari perkataan saya. Terima kasih.